Tapi pada waktu itu kalau kita bicara yang kayak gitu kan diejek oleh publik, oleh mereka yang sekarang dukung Prabowo ini, mereka yang sekarang dukung Prabowo itu, mereka ngejek dulu. Kalau saya dulu katakan, pengejek mereka ya. Iya, ini banyak nih yang masuk kabinet, tapi dulu mengatakan Prabowo. Nah saya waktu itu sudah bilang Prabowo itu baik loh. Itu orang-orang di daerah itu, Kopassus tentara, Prabowo datang digendong loh, digitukan gitu. Saya datang karena ketua timnya Pak Prabowo dijaga betul oleh mereka. Pesannya Pak Prabowo, Bapak harus dijaga gitu. Waktu itu, tahun 2014. Jadi dia punya kesetiaan berkawan, punya nasionalisme, punya sportivitas. Entah kalau sekarang berubah. Kalau tadi saya katakan Pak Prabowo kayak gini membingungkan ini karena strategi, tapi mungkin juga politisasi bisa. Kan ini kan politik, kita tidak dinamis sekali. Ya, bisa dinamis. Itu, tapi bagaimana kita membaca fenomena dengan orang-orang yang pernah memecat dia dan kemudian ramai semuanya bersekongkol, kemudian semuanya nunjuk itu pelaku dia Prabowo tahun 98 dan kemudian mereka menjadi pemimpin, mereka yang memberhentikan, mereka rajin bicara, tiba-tiba sekarang mereka mungkin itu bagian dari cara Pak Prabowo mempermalukan mereka. Dulu kan mereka ini yang ngantam-ngantamnya ketika saya katakan urusan Pak Prabowo dengan urusan HAM dan sebagainya kan sudah ditangani, saya bilang. Semuanya berjalan, proses di pemerintahan berjalan gitu. Tapi mereka ini yang sekarang bersama mereka ini ngantem nih, ada yang jenderal, ada yang saya yang dihantam waktu itu. Ingat saya dulu ada seorang jenderal juga berbicara seperti saya, Prabowo ini layak udah jadi presiden tahun 2014 tuh. Pak Suryo Prabowo namanya. Nah, itu yang membela habis-habisan. Membela habis-habisan Prabowo itu dihantam oleh mereka-mereka yang sekarang bergabung ke sana itu. Jadi kita melihat ada beragam sisi di situ. Ada beragam sisi. Oke, kita kembali lagi tadi bagaimana beliau menyusun kabinet. Ini gemuk. Dan kemudian ada juga orang-orang yang tidak profesional. Baru satu hari saja sudah berbagai peristiwa terjadi. Ada yang pakai kop surat. Kemudian ada lagi kasus lain. Ada kasus penjelasan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM oleh Pak Yusril yang mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Tidak ada di Indonesia pelanggaran HAM berat katanya. Padahal dulu undang-undangnya beliau yang buat, tapi MPR-nya Pak Yusril yang buat bahwa pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Dan yang memutus satu pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM sudah memutuskan ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah dibawa ke pengadilan. Dibebaskan semua bahwa itu kata pengadilan tidak ada HAM berat. Tinggal 13 ini sisanya. Nah itu masih tetap karena itu keputusan Komnas HAM.